Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sudah baca doa tadi? Lagi baca doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau minta semua tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Bapak minta paunya maju ke depan. Semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita lanjut pembelajaran tema 3 tentang apa? Tokoh dan penemuan. Sekarang Bapak minta semuanya buka buku tema 3 pembelajaran 1. Jadi buka semua? Ada bukunya semua kan? Ya. Pembelajaran yang pertama tentang apa? Bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal yang fenomena yang terjadi di masyarakat. Apa tadi? Yang kedua, kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Yang ketiga, topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dan setiap paragraf. Di mana kita dapat menemukan teks eksplanasi? Dalam sebuah teks, kita dapat melihatnya di paragraf pertama. Nanti Bapak akan minta semuanya mencari teks eksplanasi yang terdapat di mana. Yang keempat, selain itu kita juga dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Dari sebuah teks kita menyimpulkan apa yang kita dapat dari sebuah bacaan atau cerita.
Selanjutnya kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca keseluruhan isi teks. Apabila kita tidak membaca teks, apakah kita dapat menentukan paragrafnya? Jadi kita harus membacanya terlebih dahulu. Selanjutnya teks eksplanasi merupakan materi B. Coba perhatikan yang depan. Merupakan teks yang menjelaskan tentang apa? Proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena. Fenomena apa? Alam atau sosial. Fenomena alam atau sosial. Pada teks eksplanasi juga ada sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya, dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain sesudahnya. Jadi peristiwa yang terjadi terus berhubungan satu sama lain. Adapun contohnya teks eksplanasi adalah terjadinya tsunami, apalagi banjir, terjadinya pelangi, longsor, gunung meletus, apalagi di sini teks eksplanasi memiliki struktur. Di sini Bapak akan menjelaskan struktur dari teks eksplanasi. Mohon semuanya disimak dengan jelas agar nanti tidak ada masalah dalam mencari teks eksplanasi dan menentukan strukturnya. Yang pertama adalah pernyataan umum yang berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena. Fenomena apa? Tadi sudah dijelaskan tentang fenomena yang dibahas. Tentang fenomena yang bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Penjelasannya tentang penjelasan umum yang dituliskan dalam teks berupa gambar secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana, dan proses peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Tentang apa tadi? Apa, mengapa, bagaimana, siapa, kapan, mengapa. Yang kedua, struktur deretan penjelasan atau penjelas, di mana nanti semua akan dijelaskan dalam struktur tersebut untuk mengetahui apa fenomena yang terjadi di alam dan di sekitar kita. Deretan penjelasan atau deretan penjelas dapat tercipta atau mendeskripsikan dan menunjukkan penyebab dan akibat dari sebuah bencana alam yang terjadi. Contoh bencana alam Bapak mau tanya apa saja? Banjir, gunung meletus, apa lagi? Gempa. Di sini kalau ada gunung meletus bagaimana keadaan kita di sini? Apa yang terjadi? Apa yang dikeluarkan dari berbumi itu? Lava, bukan api. Nah, yang ketiga interpretasi atau apa? Opsional. Opsional teks penutup. Apa tadi? Teks penutup tentang yang bersifat pilihan bukan keharusan.
teks penutup yang dimaksud adalah teks yang berupa intisari atau kesimpulan dari pertanyaan umum dan deretan penjelas. Pilihannya dapat berupa tangan maupun mengambil kesimpulan berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pertanyaan yang ada dalam teks tersebut. Bagaimana nanti tanggapan kita tentang teks yang sudah kita baca, dan kita dapat mengambil kesimpulan dari teks yang sudah kita baca. Sudah paham sampai dengan penutup? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak akan lanjut ke selanjutnya. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik dapat dibawa melalui kawat pengantar dari pusat pembangkit listrik ke rumah penduduk. Rumah penduduk dapat diubah menjadi energi panas, cahaya, dan gerak. Apa tadi kegunaan listrik? Apa tadi kegunaan listrik yang dapat digunakan? Arus listrik dapat mengalir ke alat listrik melalui suatu rangkaian listrik. Rangkaian listrik ada yang rumit dan ada yang sederhana. Rangkaian listrik sederhana dapat kalian buat dengan melakukan kegiatan. Selanjutnya Bapak akan jelaskan rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Bagaimana nantinya rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Yang pertama, terbuka. Bagaimana rangkaian listrik terbuka saklar tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Di sini apa yang tidak terhubung? Ini terdapat sumber baterai yang dapat mengalirkan arus listrik, dan apabila tidak disambung akan seperti kita mencolokkan coklat, apabila tidak disambung tidak akan hidup atau tidak akan mengalir. Seperti inilah nanti bagaimana kita tidak menghubungkannya. Dan apabila tertutup, taklah terhubung sehingga arus listrik mengalir. Di sini dari arus listrik mengalir ke cahaya atau ke lampu. Coba diperhatikan dengan baik bagaimana perbedaannya terbuka dan tertutup. Yang selanjutnya adalah pada rangkaian tertutup, semua komponen terhubung. Rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian rangkaian seri, rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bertambah aliran listrik. Bagaimana rangkaian seri? Dari ini adalah stop kotak yang bisa mematikan dan menghidupkan lampu. Apabila dimatikan otomatis lampunya akan mati. Dan bagaimana penjelasan Bapak yang tadi? Akan tertutup. Terbuka atau tertutup? Terbuka. Apabila terbuka jadi mati. Seperti ini juga rangkaian paralel, rangkaian yang disusun secara berkala aliran listrik. Apabila stop kontaknya mati, otomatis lampunya mati. Ini akan terbagi menjadi 3. Yang pertama, aliran keduanya, aliran yang cuma 1, dan stop kontak untuk mematikan semuanya. Nanti kita menghidupkan yang 1 ini, tinggal menekan bagian yang sudah diatur secara keseluruhan. Coba perhatikan bagaimana kita menggunakan atau mematikan lampu tersebut. Rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bertambah aliran listrik.
Kita akan masuk ke pembelajaran IPS tentang fenomena baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Ucup, coba baca. Bagaimana perubahan sosial budaya di masyarakat? Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional kehidupan modern. Salah satu penyebab terjadi perubahan sosial adalah adanya perubahan baru di masyarakat. Nah, di sini siapa yang menemukan lampu? Peremu lampu apa? Lampu pijar. Jadi manusia menggunakan lilin sebagai sumber pencerahan atau pencahayaan. Berarti B. Coba bacakan yang di depan. Fenomena listrik sangat berdampak. Fenomena listrik sangat berdampak pada perubahan sosial budaya masyarakat. Bagaimana zaman kita sekarang semua serba menggunakan arus listrik dalam kehidupan. Apabila tidak ada arus listrik, kemungkinan kita masih tidak maju dan mengikuti zaman yang dahulu. Semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mau bertanya kepada semuanya, apa yang sudah kita pelajari dari yang pertama tadi? Rangkaian listrik. Terus yang pertama tadi apa? Yang pertama? Yang kedua? Rangkaian listrik dan lampunya. Yang ketiga? Yang ketiga apa? Yang terjadi di masyarakat apa? Apa tadi? Ada yang didapat pada pembelajaran dapat sampai sekarang? Semua yang didapat? Sudah ada yang di bawahnya semua? Yang untuk dibawa pulang? Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mohon ucapan terima kasih. Bapak Yuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.